Kamar nih sekarang udah resmi jadi mahasiswa UI. Alhamdulillah. Lolos jalur undangan atau SNBP. ya. Dan kita tuh penasaran nih, Kak Mawar itu sebenarnya memang targetin nggak sih di UI atau cuman kayak coba-coba deh mana tahu lulus gitu? Ayah itu cuma lulusan SMP, ayah aku. Ibu itu cuma lulusan SMA MAN waktu itu. Orang tua aku nggak ada yang sarjana dan aku orang yang pertama akan kuliah di keluarga. Nongkrong yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM, start serasi suara, satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3, lantai 3, Gedung Star FM di Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar, Panyabungan. Ya, sahabat Star FM, hari ini senang banget ya. Kita hari ini kembali pada program Nongkrong Yuk, dengan slogan muda bersikap dewasa, dewasa berjiwa muda. Yang kali ini kita ada bintang tamu yang spesial, yang dimana hari ini juga akan dipandu sama aku, Sabri, dan juga tentunya aku tidak sendiri di sini. Dan ada satu lagi rekan saya. Halo semuanya, sahabat Star FM, nama saya Alia. Bintang tamu yang kita hadirkan kali ini tentunya sangat menginspirasi dan memberi wawasan yang luar biasa nih untuk sahabat Star FM semua. Mungkin kita sambut saja langsung bintang tamu kita. Di sini sudah ada Mawar Milani. Halo Mawar. Halo. Ya. Kali ini sahabat Star FM kita mengangkat tema dengan tema Mawar Milani lolos jalur undangan di UI, dipersiapkan atau hanya mencoba. Pastinya kita menyajikan dengan banyak pertanyaan kepada Mawar di nongkrong kita kali ini nih sahabat Star FM. Jadi mungkin Mawar bisa perkenalkan terlebih dahulu gitu. Boleh, silakan. Halo semuanya, kenalin nama aku Mawar Milani Habibah Nasution. Aku biasa dipanggil Mawar, sekarang usia aku 19 tahun. Alamat aku di Jalan Sukamaju 4 dan Midang. Alhamdulillah kemarin di SNBP aku keterima di Ilmu Psikologi Universitas Indonesia. Jadi tadi sahabat Star FM, kita sudah mendengarkan perkenalan singkat dari Mawar. Mawar merupakan alumni dari SMA Negeri 20 SMA Negeri 20 Panyabungan ya. Iya. Nah, tentunya selama SMA nih ya Mawar ya, pasti ada di kegiatan-kegiatan kamu selama SMA, mau itu di sekolah atau di luar sekolah, mulai dari masuk SMA nih sampai nanti akhir. Kira-kira kita kepo nih, apa aja sih kegiatan kamu gitu selama SMA gitu? Mungkin kalau bicarain dari SMA ya, aku tuh termasuk yang cuma ambis akademik gitu kan. Kita coba bicara ke kelas 10 nih. Kelas 10 itu aku masih cuman tahu kalau aku harus jadi ranking 1 aja gitu. Jadi di kelas 10 aku cuma ngambis akademik, aku fokusin nilai dan ranking. Tapi di satu sisi itu kelas 10 aku nyoba juga jadi anak OSK geografi. Itu aku sebelumnya nggak mau ke geografi. Itu kan ada tes olimpiade namanya kalau di SMA 20 Panyabungan. Itu aku coba awalnya matematika dulu. Ternyata mungkin karena aku arahnya udah nggak ke saintek, aku malah lolosnya di geografi. Jadi aku ngambilnya tuh yang di bidang geografi. Buat di tahun berikutnya aku lomba. Terus kita juga penasaran nih, sebenarnya tujuan dan cita-cita Kak Mawar itu sebenarnya memang ingin kuliah nggak sih, atau kuliah di UI, atau ada yang lain gitu? Awalnya sih mungkin pengennya jadi dokter gitu. Taunya dari dulu tuh pengennya jadi dokter. Jadi terus habis itu ngambil spesialis kejiwaan, mau jadi psikiater. Itu rencana pada saat itu ya. Rencana pada saat itu. Cuman setelah dipikir-pikir, sekolah kedokteran itu kan nggak mudah gitu kan. Benar. Umur, uang, segala macam kan dipertaruhkan. Apalagi aku anak pertama nih. Gitu kan. Jadi ternyata udah nggak dulu lah gitu. Ternyata ada juga yang selinear sama psikiater. Makanya aku ngambilnya ilmu psikologi di UI. Di UI gitu ya. Iya. Tapi kalau kita ingat Kak Mawar itu bilangnya pas SMA, kalau kelas 10 itu ngambis banget mau akademik ya. Tapi fun fact nih sahabat Star FM, dulu kita itu satu SMP nih. Kita di MTSN 2 Mani Natal. Bertiga. Bertiga ya? Oh iya. Kita bertiga. Kita sama-sama di MTSN dulu Waktu ya. Alia kelas 8, Kak Mawar itu kelas 9.
kita tuh ada sama ikut lomba English Festival this time. Iya. Kalau Kak Mawar bilang Kak Mawar ngambis di akademik, pada saat itu Kak Mawar juara loh di news reading ya kalau nggak salah. Waktu itu kan MTS itu ya, belum masuk ke ranah SMA. Waktu MTS masih suka coba-coba gitu. Oh, coba-coba. Pas SMA baru mulai fokus pada akademik. Akademik waktu kelas 10 aja sih itu sebenarnya. Jadi membangun prestasinya kamu itu dimulai dari SMP aja atau mulai dari SD nih udah mulai gitu, udah bertahap gitu, nyoba-nyoba lomba tingkat-tingkat SD sampai ke SMA gitu? Kalau urusan menggapai cita-cita ini kayaknya dari TK deh, Bang. Dari TK ya? Dari TK. Jadi dari TK ini udah ikut apa Enggak, nih? waktu TK ya aku lomba puisi dulu. Udah coba-coba lomba puisi sama waktu itu sih SD nggak terlalu kayak lomba-lomba, cuma fokus nilai sama ranking aja. Soalnya pernah waktu itu lomba cerdas cermat kalau nggak salah. Cuman pas di hari H lomba aku sakit. Jadi aku nggak jadi ikut. Jadi SD flat aja sih, nggak ada yang membanggakan banget gitu. Terus pas di SMP ya berarti dia di ya. Di SMP dimulai awal semua sampai masuk UI Depok ya gitu. Itu kampus yang termasuk ke kampus sombong tuh. Ui. Oke. Terus langsung aja Kak. Kan Kak Mawar nih sekarang udah resmi jadi mahasiswa UI. Alhamdulillah. Lolos jalur undangan atau SNBP ya. Dan kita tuh penasaran nih, Kak Mawar itu sebenarnya memang targetin nggak sih di UI atau cuman kayak coba-coba deh mana tahu lulus gitu? Itu aku termasuk yang nargetin dari awal banget. Aku kan besar di Jakarta ya. Nah, jadi aku dari waktu di Jakarta itu udah sering ke Depok. Nah, ngeliat tuh kan, bangunannya besar, halamannya luas gitu. Terus kalau di KRL kadang ada yang bawa jaket kuning. Nah, cantik warnanya gitu kan. Sombong ya, sombong. Wah, cantik ya. Padahal itu waktu masih SD kayaknya, SD pokoknya masih kecil. Nah, dari situ udah menanamkan, nanti kuliah mau di sini aja. Nah, makin lama ternyata sadar, ternyata UI itu sebergengsi itu. Jadi udah target dari awal sih. Kalau sosok dalam keluarga nih, kita pindah ke keluarga dulu ya. Oh iya, boleh. Kalau dalam keluarga, sosok yang paling menginspirasi buat Kak Mawar itu siapa sih? Yang pasti jelas ayah dan ibu. Ya. Karena ayah dan ibu itu pekerja keras banget, selalu ngusahain pendidikan anak-anaknya. Dan kayak nggak memaksa sih justru, karena aku ngerasa udah dibiayain, udah dilesin mahal-mahal, jadi feedbacknya ya harus ada sama mereka. Itu makanya alasan aku buat ngambis terus sampai sekarang. Berarti harus nunjukin kalau kita itu bisa ngebales apa yang dikasih sama orang tua ya. Berarti inspirasi masalah pendidikan nih dari orang tua nih. Dua-duanya orang tua pendidikannya pasti bagus kalau ke anaknya gitu. Enggak, Bang. Ayah itu cuma lulusan SMP, ayah aku. Ibu itu cuma lulusan SMA MAN waktu itu. Orang tua aku nggak ada yang sarjana dan aku orang yang pertama akan kuliah di keluarga. Wah, keren banget. Sebelum kesana nih Mawar, mau nanya lagi, bersaudara berapa orang? Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Dari 2 bersaudara. Berarti otomatis kamu juga punya tekad nih, berarti untuk gimana adik kamu nanti bisa sama-sama kamu, pasti dong ya. Pasti. Betul. Berarti gini nih sahabat RFM, kita nggak harus jadi anak orang yang terpendidik, terpelajar untuk bisa belajar gitu. Karena ya kalau kamu sendiri Mawar, menurut kamu belajar itu sepenting apa sih? Ya penting banget Bang, karena kalau nggak belajar nggak hidup. Benar sih. Benar. Nggak salah. Ya kan, benar. Nggak belajar nggak hidup. Benar. Jadi nggak melihat latar belakang. Intinya kita yang nyoba, kita yang mulai gitu nih ya. Harus semua dari kita. Semua dari kita. Tekadnya dari kita gitu ya. Dasarnya di kita berarti gitu ya. Terus aku mau nanya nih, kan kamu milih psikolog di UI tadi ya. Kamu milih psikolog di UI. Aku penasaran itu ada nggak sih pengaruh orang tua, maksudnya kamu ngambilnya psikolog aja supaya nanti begini bla 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 segala macam, kan biasa gitu tuh orang tua tuh kan. Gitu, ada nggak sih yang nggak harus orang tua, keluarga, mau saudara-saudara jauh juga yang mempengaruhi pilihan kamu gitu? Atau ini beneran murni dari diri Kak Mawar sendiri gitu? Kalau psikologi itu beneran murni dari diri aku sendiri ya. Soalnya kalau keluarga, ayah sama ibu itu support apapun yang aku mau. Tapi kalau keluarga besar maunya jadi kedokteran, di kedokteran Universitas Negeri 11 Maret. Karena UNS itu rumahnya dekat rumah Eyang di Semarang, di Solo ya, di Solo.
Itu alasan dari pihak ibu nyuruh jadi dokter tapi harus di UNS gitu kan. Nah, tapi aku sendiri kan nggak kurang ya kalau kedokteran semenjak naik kelas 11 tuh karena berat pastinya gitu. Jadi ya udah, semua pure dari keinginan aku sendiri di psikologi. Keren. Oke, ini sahabat Star FM. Kita itu memang harus kayak yang tadi ya, memulai dari diri sendiri, terus nggak berpikir yang aneh atau di luar pikiran kita ya justru ya. Jadi keluarga memang menurut aku juga nih ya, Alia, Mawar, memang memiliki peran penting sih untuk pendidikan anak. Jangan sampai keluarga itu, terutama orang tua nih, menekan anak buat nggak sekolah. Jadi kalau menurut aku, banyak orang tua yang merasa ada yang bilang karena ekonomi kami, karena keadaan keluarga kami. Menurut aku sekarang memang sepantasnya kita itu untuk lanjutkan sekolah, karena ini nggak cuma sekedar masalah biaya. Kalau masalah biaya, kita punya beasiswa dari pemerintah, ada tuh kan. Benar. Mau dari swasta juga tuh kan masih banyak tuh yang lainnya gitu. Terus nih, Mawar, selama sekolah nih kan, pasti banyak prestasi, banyak mimpi-mimpi lah yang bakal diraih. Kalau teman-teman kamu sendiri itu lebih, terutama setelah lulus UI nih, karena banyak nih pasti orang-orang ada dua versi nih pasti teman-teman kita kan, kita nggak tahu nih orang nih ya kan, pasti ada yang mikir, apaan sih mentang-mentang UI, kenapa sih harus gitu, segala macam gitu kan. Ada yang mikir, wah diapresiasi, hebat nih Mawar nih gitu. Gimana nih kalau kamu? Di teman-teman dekat aja dulu, kalau istilahnya circle kamu aja dulu gitu. Bestinya, bestie kamu gitu. Kayaknya kalau bestie sekelas bestie sih. Sekelas bestie, tapi pasti nih ada orang yang paling dekat. Paling dekat gitu. Kalau mereka emang dari awal udah support sih Bang. Dari awal, soalnya aku juga sering ceritakan sama mereka kalau aku mau balik lagi ke Jakarta gitu. Aku mau nerusin yang lama ibaratnya biar nggak capek adaptasi. Jadi mereka dari awal udah tahu, udah support juga. Pas lulus kemarin juga mereka banyak yang ngucapin lewat Instagram, lewat TikTok kayak gitu. Jadi ya diapresiasi, disupport juga. Jadi sama bestie pisah nggak nih? Iya, pisah. Jauh banget. Jauh sih. Pada kemana nih? Sebagian tuh ada yang ke Universitas Brawijaya. Terus ada juga yang stay di sini sama di Medan. Oke. Keren. Jadi gini kan udah pisah nih. Apa ada nggak sih persiapan kamu mau berangkat ke sana, walaupun kamu bilang kamu orang sana gitu ya, pasti ada dong, dipersiapkan dong, apa salah satunya gitu. Boleh diceritain nggak persiapan kamu sampai sekarang ini udah gimana gitu, berangkatnya kapan? Kalau berangkatnya kapan mungkin sekitar 10 harian lagi, pokoknya nggak sampai 2 minggu lah Bang. Nggak sampai 2 minggu lagi harus berangkat ya? Iya. Kalau persiapannya sih berkas ya, yang pasti kan kita susah nanti ngurusnya, mau ngambil ijazah juga gitu. Sama kayak makanan khas ini pengennya dibawa aja. Kalau makanan khas pasti itu benar-benar susah tuh. Tapi aku ada rekomendasi di Depok makanan khas kita, tapi nanti aja di luar, jangan di luar. Spill dong. Nanti aja di spillnya gitu. Nanti dikira promosi lagi. Nggak di-endorse soalnya. Walau padahal aku kan nggak kuliah di UI. Aku UI juga sih, UI negeri gitu. UI negeri, tapi I-nya artinya beda nih ya. UI negeri gitu. UI negeri. Jadi sahabat Star FM, Mawar ini menurut saya juga satu SMA sama Mawar. Satu SMA, bisa dibilang angkatan kami yang cuma beda setahun nih sahabat Star FM. Otomatis kegiatan-kegiatan Mawar itu banyak nih kita dapat informasi, kita menerima informasi sebagai abang kelas. Karena itu mengenai prestasi adik kelas kita. Kalau menurut saya nih ya, Mawar ini orangnya memang nggak banyak bicara. Kalau menurut aku ya. Nggak banyak bicara, jarang kelihatan malahan. Jarang kelihatan di aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan kan. Terutama karena aku yang sekolah 3 tahun, 1,5 tahunnya di luar kelas gitu kan. 1 tahunnya di dalam kelas gitu. Terus dalam kelas juga tidur mulu kan gitu. Aduh, Bang. Nggak sering ngelihat Mawar
jadi orang yang selalu tampil di depan, selalu nyuri-nyuri kesempatan. Kan ada tuh orang tuh selalu nyuri-nyuri kesempatan untuk membangun brandingnya sendiri. Dan benar dong, sekali tampil langsung tampil di UI sama Star FM. Gitu. Aduh. Sekali tampil langsung tayang nih, langsung. UI nih, UI. Jadi kalau di listnya tuh dia paling atas tuh namanya Mawar Melani. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Jadi teringatnya nih, kalau nggak salah nih dari info yang aku dapat nih Mawar, dari Instagram sekolah kamu nih terutama. Aku ngeliat kamu juga lulus di universitas lain. Oh iya, benar Itu benar. Bang. Itu dari jalur apa dan? Aku tuh selain di UI, aku lulus di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tetap di sana ya gitu. Iya, emang di sana. Aku jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. KPI. Ya, KPI. Terus aku juga lulus di Telkom University. Itu aku ngambil administrasi bisnis. Waktu itu aku coba namanya beasiswa IGGS itu namanya. Itu waktu kelas 12 semester 2 itu aku coba. Alhamdulillah ternyata lulus. Malah pengumumannya itu di habis SNBP. Jadi habis SNBP baru pengumuman. Terus sama aku lulus satu lagi itu di Presiden University. Itu aku International Relations ya. Tapi hatinya jatuh di UI ya. Walaupun ada HI dan lain-lain sebagainya, ada UI yang menunggu nih gitu. Kan target dari awal itu di UI ya. Tadi lulus di UIN Syarif. Lulus di UIN Syarif itu di jurusan apa? Tadi KPI ya? KPI, Bang. KPI itu kamu lewat jalur apa gitu? Span PTK, Bang. Kenapa nggak tetap ngambil Span PTK? Secara nih ya, kalau aku pribadi nih ya, sepengetahuan aku, Span PTK ini dikhususkannya untuk anak-anak pesantren dan anak-anak teman. Dan aku juga nggak lulus di jalur itu pada tahun lalu. Waduh. Karena ada aspek-aspek nilai nih kan yang diambil dari mata pelajarannya. Kita nggak ada mata pelajaran yang biasa dipelajari di aliyah gitu. Kenapa tetap yakin ngambil aja deh di sini gitu? Awalnya nggak mau coba, Bang. Nggak mau coba karena udah mau fokus SNBP aja. Tapi karena ada omongan-omongan lah, ini pede banget gitu, kepedean gitu kan, sok-sokan nolak gitu, aduh nggak enak juga nih, yaudahlah coba aja gitu. Sebenarnya orang tua juga, kamu semua mau dicoba, sayang yang lain gitu kan, maksudnya harusnya kan slotnya buat orang lain yang butuh gitu. Bener. Tapi aku sering diinin sama teman-teman kayak gitu-gitu, aku ngomong kalau nanti takutnya dikira udah sombong, padahal belum lulus juga. Jadi kayak merasa ada, aduh, keyakinannya sedikit berkurang gitu ya. Gitu Bang. Aku agak UI. Ya juga ya. Iya juga gitu. Pasti dong. Pasti Bang. Pasti gitu dong. Jadi ya udahlah coba aja buat backingan dulu. Buat jaga-jaga nih istilahnya. Awalnya tuh nggak mau kan Bang. Pokoknya nggak mau gitu. Terus guru BK di sekolah ngomong coba aja, apa salahnya dicoba gitu. Bu, tapi saya mau SNBP aja. Ini pokoknya teman-temanmu aja yang lain SNBP juga pada coba gitu. Ya udahlah Bu, coba aja lah gitu. Soalnya orang tua juga kayak malah nggak tahu Bang. Aku daftar Span PTK orang tua nggak tahu. Berarti daftarnya diam-diam dong? Sendiri. Dan itu aku daftar di hari terakhir pendaftaran. Tapi orang tua ngelarang kan sebenarnya? Nggak tahu, kayaknya ngelarang sih harus SNBP aja gitu. Makanya dari situ aku takut mau ngomong aku mau daftar gitu. Jadi aku daftarnya diem-diem aja. Seandainya nih, penasaran juga nih kan. Lulus di 4 universitas sekaligus. Di mana 4-4 ini ternama nih. Benar banget. Setiap kalau dilihat di tingkat swasta ada Telkom University. Terbaik nomor 1 di Indonesia universitas swasta. Yang kedua ada Presiden University yang tentunya ya kita nggak perlu tanya lagi dong Presiden University ini gimana gitu. Terus ada sama UIN Syarif. Termasuk ke ada website yang bilang peringkat pertama, ada yang peringkat kedua. Intinya 3 besar UIN di Indonesia. Dan ada UI. Seandainya nih Mawar, UI ini kita hapuskan. Dari yang 3 ini, mau di mana gitu? Kayaknya fix ngambil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kenapa gitu? Jakarta. Bukan dong, karena Presiden juga Jakarta. Oh iya ya, Jakarta semua itu kan. Oh iya. Cuman karena jurusannya mungkin Bang, kan komunikasi. Berarti mau fokus di urusan komunikasi gitu. Soalnya juga kan yang di presiden itu sebenarnya dapat beasiswa. Tapi 75% doang Bang. Dan itu kalau dibayar lagi juga 2 digit.
Oke. Itu mahal banget kan. Oke. Kalau Telkom sebenarnya aku itu berkas, harusnya tinggal ngelanjut. Sebentar. Telkom itu Telkom yang di Bandung atau yang di mana? Aku ngambil yang di Bandung. Ngambil yang di Bandung. Iya. Udah lulus di sana gitu. Sebenarnya gini, aku nggak daftar di platform Telkomnya langsung. Itu ada beasiswa IGGS namanya, tapi itu terhubung sama Telkom. Oke. Kalau lulus beasiswa itu otomatis lulus ke Telkom. Itu aku lulus di seleksi berkas. Harusnya kalau dilanjutin sih bisa ya, tapi aku nganggap alah mungkin ada lagi yang lebih butuh. Iya, Jadi aku bikin surat pengunduran diri di situ. Oh, bikin. harus buat surat pengunduran diri nih. Oh, karena beasiswa ya? Iya, gitu lah. Oke. Berarti dalam berapa bulan tuh tenggat waktunya dapat 4 ini? Barengan di Maret kayaknya. Barengan di Maret. Kecuali presiden. Presiden itu di kelas 12 semester 2, 27 Agustus kalau nggak salah. 27 Agustus. Waktu baru banget masuk kelas 12. Itu syaratnya nggak 5 semester emang? 4 semester, Bang. Oh, Iya, justru 4 semester 4 ya? semester, Cuma ya. butuh 4 semester. Iya, yang presiden itu. Makanya kan, wah udah lengkap nih, coba aja gitu. Kalau kita dari tadi bahas kampus nih ya, Alia masih, sahabat Star FM, saya masih baru naik mau kelas 3 SMA gitu. Ya. Jadi dari Kamar sendiri nih, kakak punya tips and trick gak sih? Atau ya tips deh buat Alia buat kedepannya gimana? Yang pertama sih tentuin dulu arahnya Alia tuh kemana. Mau jurusannya apa, univnya apa gitu. Kan karena kalau kita mau ngejar yang awal itu kan prosesnya juga panjang kan. Jangan sampai dari awalnya salah, nanti prosesnya gimana. Oke. Tiap Benar univ juga. sama jurusan punya passing grade yang beda-beda. Itu yang penting Alia search dari sekarang sih. Sebelum memulai buat Benar. ngejarnya. Oke. Ini nanyanya cuma sama dia. Sama UI loh. Sama UI loh. UI Sama UI negeri. loh. UI negeri Jadi ya. justru pakai negeri lagi. Berarti lebih harusnya lebih high gitu ya. Lebih nasionalis ya. Karena pakai negeri. Benar, Ini kan benar, cuma benar. UI doang, Universitas Indonesia. Aku UI negeri. Negerinya nggak ada, negerinya nggak ada. Aku nggak ada Dia nggak ada negerinya negerinya. gitu. Gak mau nanya nih tips and trick gimana sih Aduh, boleh deh. Bang Sabri gimana nih Bang Sabri? Jadi sebenarnya nggak cuma untuk Alia ya, untuk Iya. semua sahabat Star FM yang di tahun depan bakal jadi pejuang kampus gitu. Pejuang kampus. Kalau dari Mawar tadi tentuin arah Ya. duluan gitu. Jadi kalau menurut aku tentuin kamu mau jadi apa duluan. Tentuin Iya kamu mau sih. jadi apa. Tentuin kamu mau kerja bareng orang kah, atau mau kerja sendiri kah, atau mau jadi bos kah. Aduh. Iya. Jadi Iya. kalau kamu mau kerja sama orang, otomatis kamu ngambil jurusan yang dibutuhkan orang lain. Oke. Kalau kamu mau kerja sendiri, otomatis kamu cari jurusan yang kamu bisa buka peluang kerja untuk orang lain. Oke. Dan kalau kamu mau jadi bos, otomatis kamu harus bisa ngambil yang memang jurusan yang banyak menghasilkan uang dong, otomatis. Kayak bisnis Iya, pertambangan, iya. apa segala Iya, macam iya, kan iya. gitu nih. Terus kita juga harus, memang bener sih tadi Mawar, memang bener kita harus tahu gimana ya, Tujuan awal. tujuan Iya, kita, dari tujuan awal. awal kita, kemudian kita harus mikirin prosesnya gimana nih ke belakangnya gitu. Jangan sampai ada istilah salah jurusan gitu. Itu bahaya jangan ya. yang paling bahaya. Itu bahaya banget, serius itu bahaya banget. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku belum seperti itu sahabat Star FM. Jangan didoakan ya. Jangan Ya, didoakan coba ya. kita di arah yang benar ya. Oke, Mawar. Kita tadi udah nanya-nanya nih seputar kampus kamu. Kemudian ada lagi sih sebenarnya pertanyaan tentang prestasi apa aja yang udah kamu ukir selama sekolah gitu. Terus dukungan sendiri dan segala macam. Itu kayaknya bisa dijawab, tapi kita tunggu setelah pariwara berikut ini. Terima kasih, tetap di 102,6 FM. Nongkrong yuk.